Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang cairan pleura. Kami di sini akan mempresentasikan apa itu cairan pleura dan sebagainya. Kelompok kami terdiri dari Sapuroh, Ica Aulia, Dede Rina, Depi Partiwi, Suci Ramadan, Apriani Nuraini, dan saya sebagai moderator. Nah, di sini ada definisi pleura. Pleura adalah membran tipis terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan visceralis dan pleura parentalis. Kedua lapisan ini bersatu di daerah hilus arteri dan mengadakan penetrasi dengan cabang utama brankus, arteri, dan vena bronchialis. Serabut saraf. Secara histologis, kedua lapisan ini terdiri dari setmosetalia, jaringan ikat, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh getah bening. Ada pembahasan pengertian cairan pleura. Cairan pleura adalah cairan serosan yang mengisi rongga pleura, yaitu ruang di antara lapisan pleura yang membungkus paru-paru. Cairan pleura juga disebut dengan efusi. Selanjutnya, contoh cairan pleura. Baik teman-teman, bisa dilihat di sini ada gambarnya perbedaan cairan efusi pleura, gejala dan nilai normal pleura. Gejala efusi pleura: batuk, nyeri dada yang tajam, dan pernapasan pendek atau sesak napas. Nilai normal pleura: pH 7,60 sampai 7,64. Kandungan protein kurang dari 2%. 1 sampai 2 G per dl. Slide selanjutnya, pengertian cairan pleura. Cairan pleura adalah cairan serosan yang mengisi rongga pleura, yaitu ruang di antara lapisan pleura yang membungkus paru-paru. Cairan pleura juga bisa disebut sebagai efusi. Rongga pleura terisi cairan dari pembuluh kapiler pleura, ruang interstisial paru, saluran limfatik intratoraks, pembuluh kapiler intratoraks, dan rongga peritoneum. Fisiologi pleura. Pleura berperan dalam sistem pernafasan melalui tekanan pleura. Tekanan pleura bersama tekanan jalan nafas akan menimbulkan tekanan transpulmoner yang selanjutnya akan memengaruhi perkembangan paru dalam proses respirasi. Struktur pleura memiliki dua macam struktur, yaitu struktur makroskopis dan struktur mikroskopis. Struktur makroskopis pleura normalnya memiliki permukaan licin, mengkilap, dan semi-transparan. Luas permukaan pleura visceral sekitar 4.000 cm persegi pada laki-laki dewasa dengan berat badan 70 kg. Pleura parietal terbagi dalam beberapa bagian, yaitu pleura costalis yang berbatasan dengan iga dan otot-otot interkostal, pleura diafragmatik, pleura cervical atau kupula sepanjang 2-3 cm menyusur sepertiga medial clavicula di belakang otot-otot sternocleidomastoid, dan pleura mediastinal yang membungkus organ-organ mediastinum. Struktur mikroskopis pleura secara mikroskopis tersusun atas lapis mesotel, lamina basalis, lapisan elastik superfisial, lapisan jaringan ikat longgar, dan lapisan jaringan fibroelastik dalam. Kolagen tipe 1 dan 3 yang diproduksi oleh lapisan jaringan ikat merupakan komponen utama penyusun matriks ekstraseluler pleura dan merupakan 80% berat kering struktur ini. Selanjutnya, di sini ada gambar struktur anatomi pleura yang terdiri dari pleura visceral, pleura parietal, dan rongga pleura. Pleura visceral yaitu lapisan yang menempel di permukaan paru-paru. Pleura visceral tidak sensitif terhadap rasa sakit, suhu, atau sentuhan. Pleura parietal, lapisan yang melapisi dinding dada di bagian dalam diafragma. Pleura parietal merupakan kelanjutan dari pleura visceral. Selanjutnya, rongga pleura, ruang yang berada di antara pleura visceral dan parietal. Rongga pleura berisi cairan serosa yang berfungsi sebagai pelumas. Baik, yang terakhir kesimpulan. Pleura di dalam rongga dada meliputi parenkim paru dan mediastinum. Diliputi diafragma serta tulang-tulang iga, terdiri dari pleura visceral dan pleura parietal. Karakteristik pleura seperti ketebalan pleura, komponen seluler serta faktor-faktor fisika dan kimiawi, dan serta cairan pleura berhubungan dengan proses respirasi. Keseimbangan jumlah cairan pleura diatur oleh komponen-komponen gaya Starling dan sistem penyaliran limfatik pleura. Efusi pleura terjadi akibat tingkat pembentukan cairan pleura melebihi kemampuan.
eliminasi cairan pleura. Dalam rongga pleura yang normal, cairan masuk dan keluar dengan jumlah yang sama serta terus-menerus karena adanya filtrasi yang berkelanjutan dari sejumlah kecil cairan rendah protein dalam pembuluh darah mikro yang normal. Baik, terima kasih.